Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pendengar dan pemirsa di Jawa Timur dan di mana saja Anda berada. Saatnya kita masuk dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 edisi hari ini, hari Senin 4 Januari 2021. Bersama saya Panji dan juga ada 6 reporter nanti yang akan bergabung. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Informasi pertama kita menuju ke LPPL Radio Suara Sidoarjo. Ada Billy Patopoy. Pemkab Sidoarjo tunda pembelajaran tatap muka. Bil. Baik Panji dan sahabat Jawa Timur, dengan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo yang meningkat beberapa waktu terakhir, pemerintah kabupaten resmi menunda pemberlakuan belajar tatap muka yang rencananya digelar pada Januari 2021. Disampaikan oleh Dr. Budiono, PJ Bupati Sidoarjo, angka kesembuhan pasien COVID-19 di Sidoarjo juga saat ini dikabarkan mengalami penurunan. Beberapa rumah sakit juga dikabarkan sudah penuh dan penyebaran COVID-19 dinilai sudah kembali tinggi sejak bulan Desember lalu. Melihat kondisi ini, belajar tatap muka ditunda sampai kondisi memungkinkan atau kembali membaik. Penundaan aktivitas belajar tatap muka ini dirasa sangat penting demi menjaga kesehatan anak-anak atau para peserta didik yang nanti diharapkan tidak terjadi klaster penyebaran COVID-19 di sektor pendidikan. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo juga merekomendasikan penundaan rencana pembelajaran tatap muka ini untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di sekolah. Dinas Kesehatan menyebutkan tidak mungkin bisa ditunda 2 sampai dengan 3 bulan ke depan sampai kondisi dirasa benar-benar aman. Sebelumnya, akhir Desember kemarin, Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo juga sudah mengeluarkan surat edaran bahwa sistem belajar daring tetap dilanjutkan di Sidoarjo. Tidak dijelaskan sampai kapan, akan tetapi untuk kondisi sudah memungkinkan, baru akan dilanjutkan dengan skema pembelajaran tatap muka. Demikian saya Billy Patopoy Panji untuk Suara Sidoarjo kembali ke studio. Baik, sekarang kita bergeser menuju ke Putri Rizkiana dari LPPL Radio Suara Gresik. Terjangkit corona, 3 anggota DPRD Kabupaten Gresik tetap bekerja secara daring. Putri. 3 anggota DPRD Kabupaten Gresik terpaksa melalui aktivitasnya sebagai wakil rakyat secara daring. Akibat dipastikan terjangkit COVID-19, terpaparnya 3 anggota dewan itu dibenarkan Ketua DPRD Abdul Qodir pada hari Minggu dan itu diketahui setelah hasil swab test keluar. Sebelumnya ketiga anggota dewan itu memang sudah diketahui reaktif dari rapid test antigen yang digelar di ruang rapat paripurna pada Senin 28 Desember 2020 kan lalu. Ketua DPRD Kabupaten Gresik juga menuturkan hasil swab test anggota DPRD telah keluar dan ketiga anggota dewan dalam keadaan sehat, tidak ada gejala. 3 orang positif COVID-19 saat ini memang sedang menjalankan isolasi mandiri di rumah. Pihaknya juga menjelaskan bahwa kegiatan dewan akan tetap kembali masuk seperti biasa meski 3 anggotanya terpapar. Apalagi dalam pekan pertama jajaran legislatif akan menggelar rapat pimpinan tentang rencana kerja DPRD Gresik tahun 2021. Sedangkan sterilisasi dengan menyemprot cairan desinfektan dan tracing sudah dilakukan oleh Satgas COVID-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti wajib menggunakan masker, pengecekan suhu badan kepada seluruh staf dan tamu yang datang. Sedangkan bagi anggota yang menjalani karantina mandiri, Qodir juga menjelaskan bahwa masing-masing akan mengikuti kegiatan kedewanan secara daring sambil menunggu hasil pemeriksaan lanjutan hingga mereka benar-benar dinyatakan sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Berikut yang bisa kami sampaikan, saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan untuk Jatim News Today. Beralih menuju ke Kabupaten Blitar, tepatnya ke LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, ada Risma Erina. Hasil evaluasi anggaran persiapan vaksin COVID-19 di Kabupaten Blitar dipastikan bertambah. Risma. Ya, baik Panji, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Blitar, Kusna Lindarti memastikan anggaran persiapan vaksin COVID-19 bertambah. Hal ini setelah dilakukan evaluasi bersama Badan Anggaran. Kusna menjelaskan penambahan anggaran vaksin COVID-19 mencapai 20 miliar rupiah. Sebab sebelumnya sudah disiapkan 30 miliar rupiah. Total anggaran yang sudah disiapkan melalui belanja tak terduga atau BTT mencapai 50 miliar rupiah. Diharapkan anggaran yang sudah disiapkan bisa mencukupi kebutuhan vaksin COVID-19. Karena menurutnya, sampai saat ini belum ada penjelasan mengenai besaran dan kegunaan vaksin COVID-19 seperti apa. Hanya saja sudah menerima surat dari Mendagri agar daerah mengalokasikan anggaran untuk persiapan vaksin COVID-19.
Untuk diketahui, pemerintah pusat telah merencanakan untuk mendistribusikan vaksin COVID-19 mulai tahun 2021 ini, sehingga beberapa daerah sudah mulai menganggarkan kebutuhan vaksin COVID-19 termasuk di Kabupaten Blitar. Demikian Sarisma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Menuju ke sisi utara Provinsi Jawa Timur, ke Kabupaten Pamekasan, ada rekan Kolik Maulidi dari LPPL Radio Realita FM Pamekasan. Cegah penularan COVID-19 awal tahun, Camat Kota Pamekasan imbau masyarakat terapkan prinsip Mas Baja. Kolik? Baik, kerabat, tahun 2020 telah berlalu, kini memasuki tahun baru 2021. Sementara warga terpapar COVID-19 di Kabupaten Pamekasan masih terus bertambah. Sehingga dalam mengantisipasi dan mencegah penularan virus corona di Bumi Gerbang Salam semakin meluas, Camat Kota Pamekasan himbau masyarakat patuhi protokol kesehatan, terapkan prinsip Mas Baja atau masker, basuh tangan, dan jaga jarak. Rahmat Suroso Kurniadi, Camat Kota Pamekasan mengatakan, secara teoritis bahasa kesehatannya dalam patuhi prokes adalah 3M. Namun ia memiliki narasi lain dalam mendisiplinkan, tidak membuat jenuh dan mudah diingat masyarakatnya, yakni dengan prinsip Mas Baja. Rahmat menjelaskan tingkat penularan COVID-19 di Pamekasan masih belum dipastikan aman, sebab persentase pada tiap waktu ke waktu masih naik turun dan belum stabil. Oleh sebab itu, pihaknya terus menggencarkan upaya penanganan mencegah penyebaran virus corona dengan sosialisasi dan menghimbau masyarakat dengan siaran keliling secara terpadu, yang juga diikuti oleh beberapa unsur dari Koramil, Polsek, serta kepala-kepala puskesmas. Rahmat menambahkan, pandemi COVID-19 tidak akan pernah selesai jika masyarakat masih enggan bahkan acuh untuk patuhi protokol kesehatan. Ia mengajak dalam mengutus penyebaran COVID-19 ini, minimal masyarakat dapat sama-sama menjaga dirinya sendiri, menjaga keluarga masing-masing, sehingga nantinya juga akan menyelamatkan orang lain. Demikian laporan dari Holik Maulidi, Radio FM untuk Jatim News Today. Anda masih bersama kami dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 yang bisa Anda ikuti di LPPL Radio Suara Sidoarjo, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar, LPPL Radio Realita FM Pamekasan, LPPL Radio Suara Gresik, LPPL Ersal FM Nganjuk, dan LPPL Radio Suara Madiun. Bergeser menuju ke Kabupaten Nganjuk, ada Agustin Merdekawati. Dalam masa pandemi membuat sampah meningkat. Wati? COVID-19 yang membuat masyarakat banyak beraktivitas di rumah membuat volume sampah meningkat sekitar 1 ton tiap harinya. Pada tahun 2020, total ada 422,94 ton sampah tiap harinya, sedangkan di tahun lalu hanya 421,84 ton per hari. Kasih Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Sumadi mengatakan, tahun 2020 volume sampah naik sebesar 4,64%. Dari jenis sampah menurutnya, yang terbanyak adalah sampah kemasan makanan, botol minuman, dan plastik. Kenaikan sampah sebesar 1 ton per hari berdampak pada tempat pembuangan sampah sementara TPS di lingkungan. Meski ada peningkatan volume sampah, menurutnya daya tampung tempat pembuangan akhir atau TPA masih mencukupi. Dinas Lingkungan Hidup menurutnya mengoperasikan zona yang sudah tidak aktif selama beberapa tahun terakhir untuk menampung sampah warga. Sementara itu, Kabid Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan peningkatan sampah selama 2020 terpengaruh aktivitas warga. Dalam 10 bulan terakhir, menurut Wisnu, aktivitas warga dibatasi karena pandemi COVID-19. Berdasar data di lapangan selama pandemi, banyak order makanan ke rumah lewat aplikasi, otomatis sampah bungkus makanan meningkat, dan bila tren tersebut terus naik, tidak menutup kemungkinan tahun depan masih akan terjadi peningkatan sampah rumah tangga di Nganjuk, terutama sampah yang berasal dari bungkus makanan dan botol minuman. Wisnu berharap masyarakat bisa mengurangi konsumsi barang sekali pakai selama wabah COVID-19. Dan yang menjadi perhatian Dinas Lingkungan menurutnya adalah keberadaan sampah masker dan sampah peralatan rumah sakit untuk penanganan COVID-19. Menurutnya, tidak bisa dibuang sembarangan ke TPA. Sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun harus ada perlakuan khusus. Menyikapi hal tersebut, Wisnu meminta masyarakat memilah sampah masker sekali pakai, yakni dengan menyendirikan di bungkus khusus saat akan dibuang, sehingga petugas bisa memilah agar tidak tercampur dengan sampah lain. Dari Agustin Merdekawati, Suara Ajuk Ladang Nganjuk. Terakhir menuju ke Suara Madiun, ada Amanda, BPBD Kota Madiun, sterilisasi pasar tradisional di 3 kecamatan. Amanda?
Pemerintah Kota Madiun melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Madiun melakukan sterilisasi secara intensif dengan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh pasar tradisional untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19. Kepala BPBD Kota Madiun Agus Haryono mengatakan, secara keseluruhan ada 18 armada yang dikerahkan. Armada tersebut terdiri dari 9 armada roda 4, 3 mobil pemadam kebakaran, 2 mobil suplai, dan 4 kendaraan roda 3 dengan personel yang disiagakan sebanyak 45 orang. Sterilisasi tersebut diagendakan 3 kali penyemprotan dalam 1 minggu dengan sasaran seluruh pasar di 3 kecamatan sekota Madiun. Agus menambahkan kendala dalam melakukan kegiatan tersebut yakni di pasar tradisional yang aktivitas jual belinya tidak ditutup, seperti pasar tradisional di Kelurahan Winongo dan Pasar Srijaya. Meski begitu, sejumlah pasar yang belum di-lockdown itu tetap dilakukan sterilisasi setelah aktivitas pasar berhenti. Agus Haryono juga menghimbau seluruh masyarakat Kota Madiun menjaga kedisiplinan dalam menerapkan protokol kesehatan dengan 3M, yakni selalu memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, dan menjaga jarak serta menghindari kerumunan. Sebagai informasi sahabat, kasus konfirmasi di Kota Madiun saat ini berjumlah 424 orang, dengan 321 orang diantaranya telah sembuh, 26 orang masih dalam perawatan, 43 orang isolasi mandiri, dan 34 orang meninggal dunia. Saya Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Terakhir rupanya ada reporter Afik Rahardian dari LPPL Mahardika FM Kota Blitar. Awal tahun 2021 sebaran kasus COVID-19 di Kota Blitar berada di urutan 34 se-Jawa Timur. Afik. Sobat, hingga awal tahun per 2 Januari 2021, perkembangan COVID-19 Kota Blitar menempati urutan 34 kabupaten kota se-Jawa Timur. Hal ini sesuai dengan data yang dirilis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Dari total 38 kabupaten kota, Kota Blitar berada di urutan 34 dengan kumulatif kasus konfirmasi sebanyak 678 orang. Sementara untuk angka kesembuhan, Kota Blitar mencapai 91,15% dengan total kesembuhan sebanyak 618 orang. Hal ini telah dikonfirmasi oleh Muhammad Mukhlis, juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar. Sesuai dengan data, terdapat 23 orang telah dinyatakan sembuh pada 2 Januari 2021. Meski begitu, ke-23 pasien yang dinyatakan sembuh tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Sementara hingga berita ini ditulis, dari 678 kasus konfirmasi positif COVID-19, terdapat 36 pasien yang meninggal dunia. Mukhlis mengimbau agar warga Kota Blitar terus menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kota Blitar. Fluktuatif, kita menyesuaikan situasi aja ya. Jadi kita tidak bisa berprediksi karena fluktuatif dan dinamis sekali. Semakin masyarakat bisa menahan diri untuk tidak bertemu, tidak berkumpul, semakin baik. Ya, laksanakan protokol kesehatan secara utuh, patuh dan disiplin tinggi terus-menerus selama mungkin. Untuk diketahui sobat, Kota Blitar berada pada urutan 34 kasus COVID-19 se-Jawa Timur. Untuk kasus terendah berada di Kabupaten Madiun dengan kumulatif konfirmasi 410 kasus. Sementara kasus tertinggi, Kota Surabaya dengan kumulatif kasus konfirmasi 18.248 orang. Afik Rahardian, Mahardika FM. Baik sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada, demikian tadi 7 reporter sudah hadir memberikan informasinya seputar percepatan penanganan COVID-19 di kabupaten kota masing-masing dalam program Jatim News Today. Siaran khusus update COVID-19 untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 4 Januari 2021. Mewakili kerabat yang bertugas, saya Panji Harto menyampaikan selamat siang, selamat beraktivitas, dan tetap semangat. Selalu sehat. Sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.